Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, terutama para pegawai, para asatid, dan juga para pimpinan yang ada di akademik IHBS, bahwa kehidupan manusia berbeda dengan hewan ada di dalam akal dan ilmu. Hewan tidak punya akal, tidak punya ilmu. Dan bila ilmu itu menuntun akal, maka akal tersebut akan berfaedah. Bila akal itu dituntun oleh hawa nafsu, maka kehidupannya tidak ada beda dengan hewan. Dan ilmu kita pelajari semata-mata lil amal. Bahkan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, saya telah mengupas, membahas ribuan kitab. Saya temukan bahwa ilmu tidak akan bisa mendatangkan rahmat Allah kecuali dengan amal. Makanya siapa, kata beliau, yang makin tambah ilmunya tetapi tidak menjauhkan dia dari maksiat dan tidak mendorong dia untuk berbuat ketaatan, ketahuilah neraka jahanam lebih berhak untuknya. Karena alimun lam yantafi' bi'ilmihi
Ya, alimun lam yantafi' bi'ilmihi mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Seorang alim yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya, maka disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Antum ingatkan hadis Rasulullah, salasatun awwalu man tusa'ar bihimun naru yawmal qiyamah. Ya kan? 3 orang yang pertama kali diceburkan oleh Allah ke neraka. Siapa yang pertama? Siapa? Rajulun ustushid. Yang kedua, alim wa qari. Yang ketiga, al-mutasaddiq bimalihi. Ya. Dengan demikian, jangan sampai kita itu mencari ilmu itu salah niat. Dan antum di sini juga bukan hanya karena diwajibkan oleh yayasan, karena akhirnya mau belajar. Karena itu bagian daripada penilaian SDM. Rugi kehadiran antum di sini. Tetapi antum hadir seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kenapa kita mencari ilmu? Untuk menghilangkan kebodohan diri kita. Dan ditambah oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Laftatul Kabid, khusus untuk menasihati putranya yaitu Abul Qasim Ali Ibnul Jauzi. Yang ketiga itu dia melakukan berbagai macam penyimpangan, kedurhakaan. Puncaknya buku beliau seperpustakaan dijual dengan harga, kata cucunya Abul Mutaffar, seharga budak, diobral untuk mabuk-mabukan. Dia di situ mengatakan, di samping kita itu belajar untuk menghilangkan kebodohan kita, termasuk juga untuk meluruskan ibadah dan menegakkan syariat. Banyak kok ibadah kita itu yang masih belum benar. Sederhana aja sholat. Makanya di sini kita bahas Bulughul Maram. Sekarang di dalam kitab terkait dengan Salatul Musafir yang kita akan membahas hadis ke-435. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, karena kedua anak bapak sahabat. Qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yawman wa fi lafdhin, di dalam satu lafaz, di Makkah, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang mengadakan Fathu Makkah. Ya, di mana Rasulullah SAW yaksur selama 19 hari qasar salat. Ya. Wa fi lafdhin bi Makkah 19 yawman.
Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah di Abi Dawud. Ada satu riwayat dari Abu Dawud, sab'a asyrata. Kenapa? Kata Ibnu Utsaimin, tidak dihitung masuknya sama pulangnya. Jadi hitungan 19 itu kalau dihitung masuknya dan pulangnya. Tanpa pulang pergi berapa? 17. Kalau dihitung pergi pulang berapa? 19. Karena sehari dalam perjalanan ketika datang ke Mekah itu, beliau juga qasar. Sehari ketika pulang itu juga qasar. Bahkan perjalanan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu kurang lebih berapa? Berapa hari? 8 hari. Dulu Rasulullah 8 hari. Kalau sekarang cuma semalam ya, pergi jam 2, nyampe Mekah itu kurang lebih jam 10, jam 11 malam ya, itu. Wa fi ukhra 15. Namun hadis ini disyatkan oleh Ibnu Utsaimin dan para ulama. Artinya riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah bermukim 15 hari itu syadz. Ini kenapa di sana ada seorang perawi yang dipersoalkan oleh para ulama, yaitu Muhammad ibnu Ishaq dari Zuhri, bahwa beliau dikatakan saduqun mudallis. Walaupun akhirnya dibela oleh beberapa ulama, namun ulama yang mendhaifkan hadis ini seperti Imam An-Nawawi bisa kita ambil sebagai penterjih. Artinya yang kuat, yang rajih bahwa hadis ini adalah dhaif, minimal syadz, karena menyelisihi hadis sahih yang menyelisihi hadis yang lebih sahih. Walahu an Imran ibnu Husain. Ya. Hadis dari Imran ibnu Husain samaniya asyrata, ini hadisnya adalah dhaif. Karena di dalamnya ada Ali bin Zaid ibnu Jad'an. Yang ini adalah perawi sangat lemah sekali. Sehingga hadis-hadisnya hampir semuanya tidak pernah disahihkan oleh satu ulama pun. Termasuk ulama yang mutasahil seperti Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Makanya hadis dari Ali ibn Zaid ibnu Jad'an ini didhaifkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab dan juga didhaifkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam At-Talkhisul Habir. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama Rasulullah SAW mukim bi Tabuk, daerah, kalau sekarang antara Madinah dengan Tabuk itu 640 km. Ya. Ke arah selat, ini ke utara dan lebih dekat dengan Shimal, makanya dingin dan sangat subur. Dan di situ pernah Rasulullah SAW perang Tabuk yang menang tanpa perlawanan. Meskipun musuhnya itu ribuan, hampir 45.000.
Dan disitulah Rasulullah SAW mengeluarkan ultimatum untuk melarang ke tempat Madain Samud. Kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Saleh. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang disiksa itu kecuali dalam keadaan menangis. Maksudnya takut khasyah, takut terazab seperti mereka. Wa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kamu tidak bisa menangis, tidak bisa menimbuhkan rasa takut, jangan masuk. Apalagi wisata, pasti bersenang-senang, pasti selfie-selfie. Mana ada orang wisata nggak selfie? Ketek aja selfie. Iya nggak? Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayusibukum ma asabahum, karena kalian akan tertimpa azab seperti mereka. Masya Allah. Ini Tabuk, yang itu merupakan satu peperangan ujian. Terpisahnya antara mukminun dan munafikun, sampai ada yang dihajar, dalam bahasa kita dihajar oleh Rasulullah SAW. Di antaranya siapa? Ka'ab bin Malik. Tidak diajak bicara, tidak diberikan salam, tidak diajak muamalah. Bahkan istri-istri anaknya suruh menjauh dari mereka. Sampai dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sempit dunia itu. Ya. Yang akhirnya di antara mereka yang perang, munafikun itu mengeluarkan statement, saya belum pernah melihat orang yang paling rakus makannya, paling pendusta mulutnya, dan paling penakut ketemu musuh ketimbang sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Orang tersebut setelah diklarifikasi dan diturunkan ayat Allah, saya dalam kondisi kurau ya Rasulullah untuk menghilangkan kepenatan perjalanan. Karena jalan, kadang ada yang jalan kaki. Paling banter itu kuda, unta. Dan itu musim apa? Panas. Qul naru jahannama asyaddu harra. Sampai itu yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Sementara di antara sebagian sahabat, kurmanya sedang rutop. Wah, Masya Allah, panas. Lihat kurma rindang, ada rutopnya, air seger. Waduh, nggak jadi deh. Tuh, godaan. Makanya godaan itu nggak selalu susah. Cobaan itu nggak selalu miskin. Hidup di dalam keadaan bergelimang harta juga ujian, hidup dalam keadaan cupat juga ujian. Iya, tapi orang itu lebih lolos ketika diuji susah. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji dengan kesulitan, banyak yang berhasil. Setelah diuji dengan kemewahan, banyak yang gagal. Gagal. Akhirnya Allah turunkan kepada mereka apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru al-yawma qad kafartum ba'da imanikum. Masya Allah. Padahal guru. Dan ucapannya kan gak seseru orang-orang yang mengatakan sekarang ini perkataan-perkataan yang
menyakitkan Islam dan kaum muslimin. Orang cadaran dituduh apa? Ninja Hadori. Terus orang jenggotan kambing tua. Enggak ada. Dia hanya mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih rakus perutnya, takut ketemu musuh, dan dusta mulutnya ketimbang sahabatnya Rasulullah SAW. Allah katakan apa? Kafartum ba'da imanikum. Ini tabuk, pelajaran buat kita. Makanya intinya adalah keistiqomahan dan selalu dihiasi dengan 3. Kalau mendapatkan nikmat syukur, kalau mendapatkan ujian sabar, kalau mendapatkan dosa istighfar. Itu aja. Hidup itu fluktuatif, Pak. Kadang kita berkecukupan, kadang kekurangan. Kadang kita mendapatkan fasilitas lengkap, kadang penuh dengan kekurangan. Satu hari Allah bisa merubah orang itu bisa miskin total yang awalnya kaya raya. Dengan satu masalah kecil. Bagaimana Allah menghancurkan Namrud? Bagaimana Allah sekarang cara menghancurkan Fir'aun? Yang semuanya tidak pakai manusia senjata, apalagi sekarang ini roket-roket yang canggih, tidak. Sehingga sekarang kita yang paling terpenting adalah istiqamah. Kun taliban lil istiqamah, kata Ali Ar-Rawbadi, wala takun taliban lil karamah. Itu, carilah istiqamah, jangan cari karamah. Nah, aqama bi Tabuk, mukim di Tabuk 20 yauman yaksur. Bahkan di dalam suatu lafaz, meskipun di sana riwayatnya adalah lemah, dilemahkan oleh Imam Asy-Syaukani 40 yauman. Jadi dari penjelasan hadis-hadis ini, orang yang safar kemudian mukim sementara, boleh enggak dia itu qasar, atau setelah beberapa waktu dia itu harus itmam? Menurut jumhur ulama, setelah 4 hari harus itmam. Dan menurut pendapat yang kuat, dan inilah menunjukkan bahwa tidak setiap pendapat jumhur itu selalu kuat. Bahkan pendapat di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Muhammad Rashid Ridha, dan juga ulama-ulama yang lainnya, bahwa orang yang sekarang itu safar kemudian mukim sementara, selagi tidak ada niatul iqamah permanen, maka dia boleh qasar. Tidak ada batas waktu secara final. Kenapa? Karena Ibnu Umar itu mengqasar sholat di Azerbaijan itu sampai 6 bulan. Ya, sampai 6 bulan. Bahkan Abdurrahman ibnu Samurah mengqasar sholat di Roma Hormuz itu sampai 2 tahun. Anas bin Malik mengqasar sholat itu di Naisabur sebagaimana yang dinukil oleh Al-Mughni dan juga oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad 2 tahun. 2 tahun. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang safar, kemudian mukim sementara, itu ada 2. Ketika nyampe, orang yang seperti ini atau perantau,
itu ada 3 macam. Ada orang yang sampai ke negeri itu dan sudah niat untuk mukim secara permanen. Maka orang seperti ini harus melakukan aktivitas normal. Sebagaimana dia normal kerjanya, normal rumahnya, normal ma'isyahnya, normal ibadahnya dong. Ya, jangan ada sebagian orang Indonesia ketika musim-musim panas itu kan siangnya panjang. Kalau begini ini enak nih ya. Puasa begini nih nanti pendek. Paling juga 6 jam. Apalagi kalau pas puasanya itu Desember, itu puasa cuma 4 jam. Itu 4 jam. Pendek banget. Itu. Nanti kalau malam panjang, ini kebalik ya. Pokoknya ada satu siang itu cuma 4 jam. Bahkan ada sebagian daerah itu nggak ngelihat matahari 6 bulan, ngelihat matahari 6 bulan. Oh, puasa 6 bulan, sanggup nggak? Enggak, disamakan. Fatwa Lajnah Daimah disamakan dengan Mekah Madinah. Mereka ikut puasa bersama puasanya orang-orang Mekah Madinah dan berbuka dengan bukanya orang Mekah Madinah. Nah, orang Indonesia kalau lagi pas panjang di Jerman itu siangnya sampai 20 jam. Paling minim-minim itu 18 jam. Ikut Indonesia dia. Wah, itu. Anda pernah nanya, Pak, saya puasa ikut Indonesia boleh nggak? Antum ini nanya apa menetapkan? Gitu kan itu. Terus saya tanya, gaji antum ikut Indonesia apa Jerman? Nah, gaji di sana gede, puasa ikut Indonesia, masya Allah. Jangan-jangan zakat fitrahnya ikut Indonesia, repot lagi ya. Oke. Jadi seperti itu. Ini masalah kaitannya. Nah, dengan demikian hadirin sekalian, seluruh riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah mukim 19, ada 18, bahkan 17, 15, bahkan 20, semuanya hanya sekedar ikhbarul waqi', hanya mengabarkan realitas safarnya Rasulullah, tidak membuahkan satu hukum. Andaikan orang tersebut safar kurang dari 19 gimana? Kurang dari 15 gimana? Yang mengatakan 4, kurang dari 4 gimana? Lebih 4,5 hari gimana? Sementara kondisi faktual masih benar-benar dia safar. Contoh aja sih sekarang ini sedang bepergian menggunakan kapal layar. Dengan demikian hadirin sekalian, yang menjadi panduan lagi-lagi adalah uruf. Makanya barang siapa yang mukim dan niatnya sudah permanen maka totalitas. Dia sekarang ini sudah mukim tetapi tidak jelas kapannya. Saya akan balik ke kampung, cuman saya akan mukim di sini, tapi nggak jelas. Bisa setahun, bisa setengah tahun, bahkan bisa 2 bulan. Nah, yang terakhir jelas, saya akan mukim di Jakarta hanya selama 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, karena ikut satu acara atau ada tugas kantor. Nah, dalam kondisi seperti ini muncul hukum juga, boleh tidak saya kawin niatnya cerai? Sejumlah selama saya mukim di tempat tersebut. Umpamanya seorang tugas ke Amerika selama 2 tahun. Ya. Dia nikah secara normal dohirnya, tapi di batinnya nanti kalau tugas saya selesai 2 tahun saya tinggalkan. Itu yang disebut dengan an-nikahu biniyatit talaq, nikah dengan niat talak. Jumhur ulama tidak membolehkan. Ada yang mengatakan boleh, tetapi perlakuan dia itu adalah haram. Niatnya adalah haram. Kenapa?
Kalau seandainya itu dia ungkapkan kepada walinya, yakin dia kecewa. Dan perempuan itu kalau tahu jelas dia nggak setuju. Dan anehnya ini dalam kondisi-kondisi yang sangat spesifik. Nah, anehnya fatwa ini dipakai oleh sebagian orang Arab untuk kawin di puncak. Nggak benar. Jadi ini fatwa sebetulnya kondisinya ini sangat kasuistik, di mana ada orang menghadapi suatu fakta kalau tidak nikah berzina dan tergoda dan dia tidak bisa mengendalikan syahwat, sementara dia tidak permanen di sana, maka keluarlah fatwa tersebut. Ini enggak. Daruratnya di mana? Yang nyuruh ke puncak siapa? Yang menugaskan sekarang ke puncak siapa? Tugas apa yang menyebabkan Anda darurat sehingga niat nikah biniati tolak? Akhirnya diri sekalian secara faktual, secara hakikat, akhirnya apa? Mut'ah. Yang itu diharamkan di dalam Islam. Dan akhirnya na'udzubillah min dzalik, ya mereka memakai wanita-wanita mana saja yang siap digituin, yang tidak lain apalagi kalau enggak pelacur, dengan definisi sekarang PSK, pekerja seks komersial, diindahkan, dihaluskan supaya apa? Supaya ada pembelaan. Buktinya Anda kok yang membela orang-orang zina, dia kan bekerja, mencari nafkah. Masa enggak kita lindungi? Apalagi ada fatwa lagi yang mengatakan zina itu boleh dengan 4 syarat. 1, di wilayah tertutup, yaitu wilayah privat. Berarti kalau zinanya di dalam kerdus atau drum disor, halal gitu kan, dicor ya, disoder gitu ya, biar mati di dalam drum gitu kan, itu halal. Kemudian yang kedua, dilakukan suka sama suka. Yang ketiga, dilakukan tanpa paksaan. Yang keempat, ikhlas tulus. Kalau bisa, jazakumullah khair setelah praktek. Ajib. Ini merupakan satu satu gerakan fobia Islam yang dititipkan kepada anak-anak kaum muslimin. Dan mereka sudah punya agen-agen di setiap negara, punya distributor di setiap negara, sehingga pemikiran-pemikiran ini sudah tidak lagi disampaikan oleh mereka langsung, tetapi oleh abnaul muslimin. As'alullah al-afiyah. Makanya mereka itu selalu menstandarkan umat Islam kalau sudah mengikuti mereka dalam 3 selesai: musik, khamr, babi. Kalau sudah babi dihalalkan, khamr dihalalkan, musik dihalalkan, udah. Mereka sudah berhasil, tepuk tangan. Dan sekarang sudah mulai sayup-sayup, musik sudah. Tinggal apa? Khamr, udah mulai. Dikasih nama-nama yang indah, tinggal babi. Dan jargon mereka selalu mempersoalkan setiap saatnya: 1, penegakan syariah, 2, hijab, 3, adzan, 4, khilafah. Itu aja yang dia puter, nggak punya bahan. Mereka untuk menjatuhkan Islam dan untuk berbicara masalah anti-Islam atau enggak antitesanya, itu selalu 4. Penegakan syariah dipersoalkan, khilafah dipersoalkan, azan dipersoalkan, hijab wanita dipersoalkan. Enggak dulu, enggak sekarang. Ya, makanya kalau ada isu-isu itu digulirkan, itu hanya pengulangan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kembali lagi kita simpulkan, orang yang sekarang ini merantau itu ada 3 macam. Dia sekarang sampai ke tempat perantauan dan sudah ada niat mukim secara permanen. Maka dia harus melakukan aktivitas ibadah secara normal, sholat pun itmam. Ada yang sekarang ini dia datang ke suatu tempat perantauan,
mukim sementara tapi waktunya tidak jelas, maka orang seperti ini boleh jamak qasar seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat walaupun tahunan. Kenapa para ulama, para sahabat tersebut sampai ada yang qasar 6 bulan sampai 2 tahun? Karena terjepit oleh musim keluar. Kalau sekarang dengan mudah bisa keluar tuh pesawatnya. Dulu Pak, mengandalkan apa? Onta. Kalau pergi, mati saunta-unta nih. Ya. Terus kemudian lautan tidak bisa bergerak, mau naik kapal apa? Makanya tunggu sampai cair. 6 bulan. Makanya baru pulang ke Madinah. Ada yang 2 tahun. Bahkan Anas bin Malik pernah mukim 2 tahun di Syam, jamak qasar. Ya, dengan demikian yang paling terpenting adalah niatul iqamah ada atau tidak. Nah, yang terakhir, yang ketiga tadi, ada orang yang merantau hanya sementara dan jelas waktunya, maka dalam konteks seperti ini lebih boleh untuk jamak dan qasar. Dan tolong diperhatikan, tidak setiap jamak itu melazimkan qasar, tapi kalau sudah qasar pasti melazimkan jamak. Kenapa? Karena kalau qasar itu kaitannya dengan safar, kalau jamak itu kaitannya dengan kesibukan, dan termasuk uzur dan sibuk ketika seorang itu safar. Dengan demikian, ketika ada qasar pasti ada jamak, tapi kalau ada jamak belum tentu ada qasar. Contoh, sekarang ada orang yang pulang dari kantor, mungkin jam-jam segini, jam 5. Diperkirakan nyampe Bekasi itu maghrib. Ternyata banjir. Hujan deras. Mobilnya tidak bisa bergerak sampai berjam-jam, baru nyampe Bekasi Isya. Apa yang dia lakukan? Jamak dengan Isya. Normal karena jamak, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya berapa? 4 rakaat. Tapi jangan tiap hari, itu namanya bukan rukhsah. Ada orang yang tiap hari jamak. Sama juga, tiap hari qasar. Bukan rukhsah ya ikhwan. Tiap hari buka begitu. Pokoknya ana status saya kan musafir terus. Apalagi di Jakarta ini. Udah, saya nggak pernah puasa Ramadan. Terus-terusan. Ini sama aja ada orang bilang malas tapi nggak pernah sholat. Makanya para ulama kenapa Pak tidak terima alasan apapun orang yang tidak sholat secara total tidak diterima alasan malas. Kenapa? Nggak mungkin ada orang malas permanen. Sehingga kalau sekarang ada orang sekarang nggak pernah sholat sama sekali, terus alasannya saya nggak ingkar Pak, saya tetap beriman, sholat itu wajib, tapi saya malas Pak. Masa malas seumur hidup? Sama aja, yakin SDM nggak akan percaya kalau antum malas sejak mulai diterima menjadi pegawai IHBS nggak pernah masuk sampai pensiun. Itu terus minta gaji. Ya Pak, tapi kan anak malas Pak. Enggak mungkin. Pasti di sana ada ingkar yang tersembunyi. Dengan demikian, Syekhul Islam di dalam memutuskan orang yang meninggalkan sholat, kalau ingkar jelas sepakat ijma' di antara para ulama kafir keluar dari Islam, karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Kalau dia sekarang alasannya malas, maka dilihat. Kalau kadang sholat, kadang tidak, maka dia bisa diterima uzur malasnya dan dia masih dihukumi muslim. Tetapi kalau dia total tidak pernah sholat sama sekali, maka dia tetap dihukumi kafir. Karena tidak mungkin orang itu punya uzur secara permanen. Tidak mungkin selamanya itu dia malas. Malas makan, ya kadang-kadang. Hari ini aja, besok Masya Allah ditawari sate habis 40. Males kemarin Pak, lu sekarang kok bisa habis 40 Pak? Iya Pak, lagi semangat Pak, itu kan. Males kerja, sekarang sehari 2 hari nggak masuk telepon, Mas antum sakit nggak ini? Iya Pak, lagi males saja Pak. Oh gitu ya. Nah,
awas ya besok nggak datang ya, pasti diancam. Coba nggak datang hari ketiganya, itu insya Allah itu kir keluar. Ya, jadi santet, anak santet antum ya. Tapi kalau sekarang antum nggak pernah keluar sama sekali, nggak pernah masuk sama sekali, terus alasan malas, wallahi ya ikhwan, akal kecil pun tidak akan terima, apalagi orang yang waras. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih kepada para karyawan dan juga asatid dan juga para pemimpin atau pimpinan di HBS dan juga para pemirsa yang mengikuti lewat Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan pembahasan kita tentang masalah hadis-hadis dari Ibnu Abbas, dari Imran bin Husain, dari yang lainnya termasuk Jabir, tentang batasan-batasan mukim sementara, semuanya tidak bisa menjadi dasar bahwa orang yang mukim sementara ketika safar tidak boleh qasar. Itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Intinya, selagi dia masih di dalam perjalanan, mukim hanya sementara, dan dia belum niat untuk mukim, maka dia dibolehkan jamak qasar. Namun kalau ada kesempatan bisa sholat bersama jamaah kaum mukimin di dalam rangka untuk memperbanyak jumlah, dan itu otomatis banyak fadilah dan juga keutamaan dan juga mengulangi dhon dari kaum muslimin awam, maka dianjurkan untuk sholat bersama mereka. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.